Damai sejahtera bagi Anda semua. Saya berharap Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan sehat. Kalau ini pertama kali bagi Anda, kami senang Anda bisa bergabung dengan kami secara online. Gereja mengingatkan agar Anda di masa pandemi ini dapat melindungi diri dengan cara divaksin dan memiliki pola hidup sehat senantiasa. Anda juga bisa melindungi orang lain dan diri Anda sendiri dengan senantiasa menggunakan masker. Bulan Agustus kita sedang membahas sebuah tema tentang confidence in Christ. Di tengah dunia yang saat ini digoncang pandemi COVID-19, banyak ketidakpastian. Kita perlu sebuah kepastian yang tidak tergoyahkan dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Di dalam dunia yang sempurna, iman dan pengharapan tidak diperlukan. Jadi di sorga nanti kita tidak perlu iman dan pengharapan. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam kepenuhan ilahi. Iman dan pengharapan berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi, belum kita terima. Roma 8:24 dengan jelas berkata, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris versi NIV dikatakan dengan lebih jelas, but hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? Sehingga selama kita tinggal di dalam dunia yang tidak sempurna ini, penuh dengan dosa dan pergumulan, maka kita perlu yang namanya iman dan pengharapan. Pengharapan kita bukan pada apa yang membuat hidup kita lebih tenang. Pengharapan kita juga bukan pada kapan keadaan akan menjadi lebih baik. Melainkan pengharapan kita adalah kepada siapa yang menjadi sumber pengharapan, yaitu Kristus. Ibrani 6 berkata bahwa pengharapan itu seperti apa? Seperti sauh, seperti jangkar yang kuat, yang berat, memastikan agar jiwa kita, hidup kita yang diupamakan seperti kapal tidak mudah terbalik ketika pada saat badai datang menerpa. Di ayat selanjutnya menjelaskan di mana kita harus meletakkan jangkar atau sauh atau pengharapan kita ini pada saat badai datang menerpa, yaitu pada pribadi Yesus Kristus yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehingga ketika badai datang, Anda harus mulai menurunkan jangkar itu sampai ke dasar yang kuat, yang dapat menahan kapal Anda agar tidak karam. We need to go deep with the Lord. Jangan taruh jangkarmu di permukaan saja. Karena pengharapanmu hanya sekuat pengenalanmu akan Tuhan. Your hope is only as strong as your knowledge of who God is. Apabila Anda merasa hilang harapan hari-hari ini, saya menantang Anda agar go deeper with God. Cari Tuhan, bergumul dengan Tuhan, hingga engkau menemukan Dia. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari badai, tetapi Ia menjanjikan hidup yang tahan badai. Hari ini kita akan bahas tentang jangkar tersebut, yaitu pengharapan. Dan tanpa maksud untuk menyederhanakan pengharapan, saya beri judul The ABCD of Hope. Harapan saya dengan singkatan sederhana ABCD ini, pada saat kita berada di dalam badai, kita ingat singkatan ABCD ini apa. Dan kita tidak hilang pengharapan ataupun menjadi putus asa. Pertanyaannya, apakah kapal apabila di tengah badai dengan jangkar akan tetap bisa tenang, bebas dari goncangan? Jawabannya tidak juga. Pasti kapal itu akan tetap diombang-ambingkan, tetapi tidak kandas. Demikian pula pengharapan kita di dalam Kristus, seperti jangkar, akan memastikan kita tidak hanyut dalam keputusasaan. Orang yang hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan bukan berarti tidak pernah khawatir. Bukan berarti dia tidak pernah meragukan kebaikan atau karakter Tuhan. Bukan berarti dia tidak pernah kecewa atau marah kepada Tuhan. Hari-hari ini Anda mungkin mengalami badai yang berupa kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan, kehilangan orang tua, kehilangan anak, sahabat. Atau mungkin badai ini bisa berupa pernikahan yang kandas, orang tua yang bercerai, atau krisis ekonomi yang melanda rumah tangga Anda atau usaha Anda.
pada saat ini. Ini bukan hal yang asing untuk Alkitab. Kira-kira 2600 tahun yang lalu, seorang nabi bernama Habakuk menuliskan badai yang serupa yang dialaminya. Meskipun Habakuk penuh dengan pengharapan, kitab ini mencatat percakapannya dengan Tuhan yang menggambarkan pergumulan terdalamnya without any filter, tanpa di-touch up. Sedikit latar belakang tentang Habakuk. Dia adalah nabi dari Yehuda. Hidup sejaman dengan Nabi Yeremia yang sering kita dengar. Dan di dalam kitab Habakuk hanya ada 3 pasal. Sehingga sangat mudah Anda bisa baca dalam sekali duduk. Di awal Habakuk, dia komplain kepada Tuhan tentang kondisi bangsanya yang tidak taat pada hukum Taurat. Yang berlaku keji, bahkan pemimpinnya sangat kejam dan jahat. Dan Tuhan memberikan jawaban kepada pertanyaan atau komplain Habakuk ini dengan mengirimkan sebuah bangsa yaitu Kasdim atau Babilonia atau Babel yang notabene lebih kejam dan lebih jahat dari bangsa Yehuda untuk menghajar, untuk menghancurkan bangsa Yehuda. It doesn't sound right. Kedengarannya nggak benar, sepertinya kacau bukan? Yes, even in the midst of chaos, God could accomplish His purpose in your life and in my life. Selanjutnya, Habakuk tidak bisa memahami cara berpikirnya Tuhan. Dia kemudian bertanya lagi kepada Tuhan dan Tuhan menjelaskan. Meskipun Tuhan mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Yehuda, bukan berarti Tuhan merencanakan hal-hal yang buruk terjadi atas mereka. Tuhan menjabarkan bahwa seperti apa yang telah Dia kerjakan atas bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, Tuhan akan melakukannya sekali lagi. Keselamatan yang bukan hanya kepada bangsa Israel kali ini, melainkan kepada semua suku dan bangsa yang ada di muka bumi ini, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Hal yang pertama tentang pengharapan yang kita bisa belajar dari Habakuk. Dia tidak takut untuk bertanya kepada Tuhan. Meskipun pertanyaannya mungkin terkesan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi poin pertama saya dari ABCD of Hope adalah ask. Hanya ask. Talk to God. Ayat pertama dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Berapa lama lagi Tuhan aku harus menunggu untuk mendapatkan pacar? Berapa lama lagi Tuhan aku harus menunggu untuk mendapatkan kerjaan atau promosi? Berapa lama lagi Tuhan aku akan disembuhkan? Berapa lama lagi Tuhan aku harus menunggu untuk mendapatkan anak atau keturunan? Berapa lama lagi Tuhan anakku atau orang tuaku bisa bertobat dan diselamatkan? Pertanyaan Habakuk selanjutnya dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Mungkin Anda dan saya punya pertanyaan yang serupa. Mengapa Tuhan engkau mengambil suamiku atau istriku atau orang tuaku atau bahkan anakku? Mengapa Tuhan engkau tidak mendengarkan doaku, permintaanku? Mengapa Tuhan engkau mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidupku? Jangan kita berhenti berkomunikasi dengan Tuhan hanya karena kita tidak setuju dengan cara berpikirnya Tuhan. Seperti Habakuk, dia bertanya kepada Tuhan. Ask God. Tuhan bukan Tuhan yang tidak bisa menjawab seperti patung. He's a living God, the God of the living. And He is our God. Saya mau membahas sedikit tentang grief. Ada beberapa tahap dalam kesedihan atau grief. Biasanya karena kita kehilangan seseorang atau sesuatu yang berharga. 5 tahapan ini dirumuskan oleh seorang pakar bernama Elizabeth Kubler-Ross di tahun 1969. Disingkat DABDA, yaitu denial, anger, bargaining, depression, and then acceptance. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci. Yang jelas 5 tahapan ini tidak harus urut. Tetapi kita harus bisa berdamai dengan kesedihan dan duka cita. Caranya yaitu apa? Kita harus mencapai atau tiba di tahapan yang namanya acceptance. Yang pada akhirnya kita bisa menerima
kejadian yang menimpa kita. Ketika kita kehilangan seorang yang kita kasihi, kita pasti shock atau terkejut. Itu adalah hal yang normal. Kemudian bisa jadi kita masuk di dalam denial atau penolakan. Di sini biasanya seorang tidak mau percaya bahwa kejadian itu nyata. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam tahapan anger atau amarah. Marah kepada orang di sekitar kita, menyalahkan orang lain, dan bahkan marah dan menyalahkan Tuhan. If you are at this stage, it's okay. Talk to God. Seperti Habakuk, you can ask Him, why God? How long God? Tahapan yang lain adalah bargaining, tawar-menawar. Di sini biasanya disertai dengan perasaan bersalah. Beberapa kata-kata yang sering terlontar di sini adalah if only atau what if. Contohnya, kalau saja dia nggak pergi sendirian, mungkin aku bisa menolongnya. Contoh yang seandainya aku mendengarkan dia, mungkin kita tidak akan terlilit hutang sampai sejauh ini. Dan lain sebagainya. Nah, di tahapan berikutnya, ada yang namanya depression atau depresi. Mulai mengurung diri, menjauhkan dari orang-orang di sekitarnya. Di sini seringkali banyak orang putus asa, tidak lagi memiliki pengharapan. If you are in this stage, ingat bahwa Tuhan tahu rencana atas hidupmu. Yeremia 29 ayat 11 yang merupakan janji yang Yeremia tuliskan. Dia dapatkan dari Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda di bawah penjajahan Babel pada saat itu. Dia berkata apa? Aku tahu rencana-rencana yang ada padaku mengenai kamu, dikatakan. Rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, untuk mendatangkan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Di tahapan manapun Anda berada, talk to God. You can ask Him anything. God is not afraid of your emotional roller coaster. He can take it. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga pernah berkata, datanglah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. He expects you to come and talk to Him. Ask Him the hard question. Your friends don't have the answer. Your pastors mungkin juga nggak punya jawabannya. Tetapi Tuhan ada bersama dengan Anda dan Dia punya jawabannya. Tetapi syaratnya adalah poin berikut. Yaitu B. Believe. You have to trust Him. Habakuk 2 ayat 4 berkata selanjutnya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. The just shall live by faith. Ini adalah kunci untuk kita bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mungkin Anda pernah dikecewakan oleh sahabat, oleh saudara, oleh pasangan, orang tua atau anak Anda bahkan. Tetapi hari ini saya berdoa agar kekecewaan Anda tidak menghalangi Anda untuk tetap percaya that God has the best interest for your life. Minggu lalu Pastor Raymond membacakan dari Roma 8 ayat 32 yang berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, dikatakan, kepada kita bersama-sama dengan Dia. Saya beberapa kali gagal menepati janji ke istri, ke Mary, untuk piknik atau jalan-jalan. For me, I love planning for vacation ataupun bahkan for work, meskipun tidak harus pergi. It's a therapy for me, terutama di musim-musim seperti ini, mayoritas dari kita masih belum bisa bepergian. Tetapi untuk Mary, lain halnya. Rencana doang bukan terapi untuk dia. Karena apa? Karena dia berapa kali saya kecewakan. Ini membuat dia sulit untuk percaya ketika saya mulai berencana untuk liburan. Bahkan Mary pernah berkata, dia tidak berani berharap untuk berlibur. Sehingga kalau saya datang kepada dia, ngajak dia untuk berencana berlibur, maka dia akan berkata, show me the ticket. Mungkin Anda pernah kecewa atas janji Tuhan yang sepertinya tidak tergenapi. Atau bahkan Tuhan sepertinya mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup Anda. Doa saya hari ini, Anda tetap berani berharap kepada Tuhan.
Karena dia tidak pernah mengecewakan. Seringkali kita saja yang belum paham rencana baik, rencananya yang sempurna dalam hidup kita. Ketika Anda meragukan kebaikan Tuhan, mulai tidak percaya, ingat perkataan dari Charles Spurgeon yang berkata, God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. And when we cannot trace His hands, we must trust His heart. Ketika doamu tidak terjawab, bukan berarti Dia Tuhan yang jahat, bukan berarti Dia Tuhan yang tidak mendengarkan doa Anda, bukan berarti Dia Tuhan yang pilih kasih, tetapi Dia Tuhan yang Maha Tahu, jauh lebih daripada apa yang Anda dan saya ketahui. Dia mendengarkan doa-doa kita, bahkan menjawab doa kita, tetapi seringkali bukan dengan apa yang kita mau dengarkan pada saat itu, sehingga seakan-akan jawabannya terlewatkan. Kalaupun seakan-akan Tuhan diam, bukan berarti Dia tidak peduli, tetapi Dia sedang bekerja di balik layar, seperti yang dikatakan Roma 8:28. You just need to trust Him. Believe in Him. Percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, iman diperlukan dalam pengharapan. Ibrani 11 ayat 1 berkata dengan jelas, iman adalah dasar dikatakan. Iman itu dasarnya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak atau belum kita lihat. Sejauh ini kita sudah bahas A dan B dalam pengharapan. Yaitu A-nya adalah ask, talk to Him. B-nya adalah believe, trust in Him. Selanjutnya Habakuk mengajarkan kepada kita untuk senantiasa terhubung dengan Tuhan. Connect to God. C-nya adalah connect. By the way, arti nama Habakuk adalah He who wrestles and He who embraces. Habakuk bergulat dengan Tuhan tentang pertanyaan-pertanyaan yang dimilikinya. Tetapi ia tidak jauh dari Tuhan. Justru pertanyaan-pertanyaan itu membuat dia mendekat kepada Tuhan. He embraced God. So it's okay to wrestle with God with your doubts. Dengan keraguan Anda, dengan kekhawatiran Anda, with your questions, with your anger. Tapi jangan lepas dari hadiratnya. Continue to embrace God. Continue to believe that He is good when things are not as good as you expected. Get connected with God. Bagaimana Habakuk tetap terkoneksi dengan Tuhan? Jawabannya adalah www. Bukan World Wide Web Internet atau itu WWJD ya. Tapi bukan www itu, tapi 3W atau triple W. W, dan W. Habakuk 2 ayat 1 kita baca dulu. Berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Versi bahasa Inggris NIV berkata dengan sangat jelas, I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what He will say to me and what answer I am to give to this complaint. W yang pertama adalah watch. Berjaga-jaga. Dalam hal ini Habakuk berjaga-jaga untuk mendengarkan jawaban dari Tuhan. Masuk dalam pujian dan penyembahan. Baca firman Tuhan. Kembali lakukan hal-hal yang mendasar seperti berdoa. Mulai bersyukur, naikkan pujian. Sehingga ketika Anda dalam badai, pengharapan Anda tidak hilang. Don't isolate yourself. Surround yourself with people of faith. You need to get connected with others too. Saya tahu saat ini kita semua banyak melakukan pertemuan secara virtual. Nggak nyaman. Saya sendiri merasa kadang-kala kurang nyaman. Tetapi paksa diri Anda sendiri untuk tetap terkoneksi dengan komunitas orang percaya. Karena Tuhan bisa berbicara, bisa memberikan jawabannya kadang melalui orang-orang di sekitar Anda dan saya. Selanjutnya di Habakuk 2 ayat 2 berkata, lalu Tuhan menjawab, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. To connect, W yang kedua adalah write it down. Tuliskan. Writing things down helps you to identify your deepest emotions. Science menemukan ketika Anda menulis dengan tangan Anda, bukan mengetik, oke?
Semua informasi sensorik yang kompleks itu meningkatkan kemungkinan pengetahuan akan disimpan lebih lama. Singkatnya, menulis dengan tangan memaksa otak Anda untuk memproses informasi dengan cara lebih rinci, yang akhirnya membantu mengunci informasi tersebut di dalam memori Anda. Tetapi selain daripada itu, juga menjadi senjata kita ketika iblis menyerang. Kita diingatkan kembali apa yang sudah kita tulis. Seperti Yesus ketika dia dicobai di padang gurun, senjata Yesus adalah ada tertulis. Apa yang kita tulis pertanyaannya? Tuliskan janji-janji Tuhan dalam hidup Anda. Tuliskan dari janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan mengingatnya jauh lebih lama. Itu akan tertanam di dalam hidup Anda, masuk di dalam memori Anda, dan Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam roh dan jiwa Anda. Selanjutnya di Habakuk 2 ayat 3 berisi W yang ketiga, yaitu wait. Kita baca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. To connect, first of all, you need to watch. Nantikan jawaban dari Tuhan. Secondly, you need to write. Tuliskan janji-janji Tuhan. And the third one is to wait. Nah, ini bagian yang tidak menyenangkan. I don't like it too. Tetapi kita harus jalani. Di worship and prayer night hari Rabu baru saja, Pastor Rajan mengatakan sekali lagi bahwa waiting time is not a wasted time. Waktu menunggu bukanlah waktu yang sia-sia. Disinilah Tuhan sedang memproses, sedang mengolah kita. Sama seperti kalau kita sedang memasak daging ya, yang di-marinate atau direndam cukup lama, hasilnya jauh lebih enak, lebih empuk daripada yang sifatnya instan, betul? Jadi ketika Anda harus menunggu, remember, something is cooking, something worth waiting is coming. Selanjutnya, di pasal 3 ayat ke-16b berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Dikatakan di sana, I will wait patiently. Meskipun tidak menyenangkan, ambil tindakan, ambil keputusan, take action. Ini adalah hal yang keempat. Kalau yang pertama tadi apa? A, ask, talk to God. Keduanya apa? B, believe, trust in Him. Yang ketiga adalah C, connect, dengan triple W. You watch, you write, and then you wait. Tetapi poin yang keempat adalah decide. D-nya adalah decide. Take action. Ayat ke-17, pasal yang ketiga dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sederhananya Habakuk berkata seperti ini kira-kira. Sekalipun pasar saham hancur, runtuh, perusahaan bangkrut, ekonomi melemah, pacar tidak kunjung datang atau nggak dapat, gitu. Anak yang dinantikan juga belum diberikan. Bahkan sekalipun orang yang kukasihi meninggalkan aku dan semua yang aku andalkan goyah, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. I will put my trust in Him. Sekalipun aku belum melihat hasilnya, belum mendapatkan kepastian, belum mendapatkan jawaban, aku memutuskan akan bersukacita dalam pengharapan. Ayat 18 dalam bahasa Inggris Standard Version berkata, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Bukan I will take joy from the God of my salvation. Ya, Tuhan bisa berikan sukacita itu, tetapi Anda tidak perlu menunggu sukacita itu datang. Anda cukup dan perlu secara aktif memutuskan untuk bersukacita pada saat Anda di dalam badai. Hope does not depend on condition. Pengharapan tidak tergantung pada kondisi. Kalau semuanya baik, maka pengharapan kita bisa tinggi. Tetapi pengharapan bergantung kepada
keputusan kita. Hope depends on our decision. Memilih untuk bersukacita dalam pengharapan. Bukan karena musibah atau bukan karena hal yang buruk yang terjadi dalam hidup Anda. Tetapi bersukacita karena rencananya yang selalu baik. Dia tidak pernah gagal. Kalaupun iblis melakukan hal-hal yang jahat, memaksudkan hal yang jahat di dalam hidup Anda dan saya, Tuhan sanggup memutar balikannya untuk apa? Untuk kebaikan kita. This is something worth rejoicing. Ayat terakhir dari Habakuk 3 dikatakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Gunung berbicara tentang rintangan, hambatan, badai di dalam kehidupan. Dia akan memberikan kekuatan. Janjinya adalah dia akan memberikan kekuatan bagi Anda dan saya untuk melalui setiap gunung-gunung yang ada di hadapan kita. Oleh sebab itu, Paulus dengan yakin berdoa kepada setiap daripada kita hari ini. Kalau saya boleh bacakan dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Ada kata sukacita di sana. Dan damai sejahtera dalam iman percaya kamu. Supaya apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kata berlimpah dalam pengharapan, kata yang dipakai di sini sama dengan kata yang dipakai pada saat mujizat. Yesus membuat mujizat dari 5 roti, 2 ikan yang berakhir dengan 12 bakul. Berlimpah. Artinya apa? Lebih dari cukup. Artinya pengharapan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya lebih dari cukup. Bahkan berlimpah dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar Anda dan saya bisa berbagi, bisa membagikan pengharapan ini kepada orang lain yang hilang harapan. Mereka yang putus asa. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian dari seorang bernama Horatio Spafford. Mengalami tragedi yang sangat jelek di mata banyak orang. Bahkan berulang-ulang bertubi-tubi seperti jatuh masih tertimpa tangga. Di tahun 1871, dia kehilangan anak laki-lakinya yang waktu itu masih berumur kalau tidak salah 4 tahun. Dan kemudian di tahun yang sama terjadi kebakaran. Dikatakan The Great Chicago Fire. Yang akhirnya membuat kerugian yang besar buat Horatio karena dia bergerak di dalam bidang properti. Tidak lama kemudian, Horatio merencanakan liburan ke Inggris bersama dengan keluarganya, yaitu istrinya dan keempat putrinya. Mereka rencana berlayar untuk melintasi Samudra Atlantik. Pada saat itu belum ada pesawat. Tetapi karena ada urusan pekerjaan, maka dia harus tinggal di Amerika dan mengirimkan istri dan keempat putrinya terlebih dahulu. Dan dia akan menyusul. Kapal yang dinaiki oleh istri dan anak-anak mereka di tengah jalan mengalami kecelakaan dan karam. Dan hanya sang istri yang selamat dengan memberikan pesan melalui telegram yang berkata, safe alone. Dan di dalam perjalanan, Horatio menyusul istrinya ke Inggris. Dia menuliskan sebuah puisi yang akhirnya menjadi lagu pujian, himne yang sangat terkenal berjudul It Is Well With My Soul. Saya percaya Horatio melakukan semua komponen ABCD dari pengharapan. A-nya berkata ask. Dia pasti bertanya kepada Tuhan, mengapa bertubi-tubi Tuhan? Apa sih salahku Tuhan? Dan mungkin banyak pertanyaan lain yang dia ajukan kepada Tuhan. Yang B, dia tetap percaya, believe. Dalam puisinya terlukis betapa besar percayanya kepada Tuhan meskipun dia nggak bisa paham, dia nggak bisa mengerti akan rencana Tuhan. C-nya dia tetap connected with God. Di sini, dalam puisi ini, menjadi jawaban Tuhan atas hidupnya. Yang dia tuliskan di saat dia menanti Tuhan. Dia watch, dia wrote, write ya. Kemudian dia juga wait, menantikan Tuhan. Dan yang D tidak kalah pentingnya adalah he decided to be a blessing. Hingga akhirnya keputusannya memberikan harapan bagi jutaan orang yang pernah mendengar lagu It Is Well With My Soul. Dan dari pengharapan Horatio yang tuliskan dalam puisinya akan terus membawa dampak sampai kekekalan. Memberikan pengharapan bagi banyak orang. Jesus could turn what looks like
a hopeless end into endless hope. Yesus dapat merubah apa yang tampaknya seperti akhir tanpa harapan menjadi harapan tanpa akhir. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar singkat tentang the ABCD of hope. Untuk mereka yang perlu pengharapan, aku berdoa agar mereka tidak menjadi putus asa, hilang harapan. Tetapi mereka terus bergumul dalam keraguan mereka, dalam kemarahan mereka, bahkan mungkin dalam ketidakpahaman, ketidakpuasan mereka atas hal-hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup mereka. Aku berdoa untuk iman boleh timbul, faith to believe, percaya bahwa kebaikan-Mu itu tetap ada di tengah-tengah hal yang tidak baik. Mereka akan tetap terkoneksi. They will continue to be connected with you. Dan mereka juga tidak akan menjauhkan diri dari pertemuan orang-orang percaya. Sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Making the decision to continue rejoicing in hope. Aku berdoa agar Allah sumber pengharapan memenuhi mereka semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman mereka, supaya oleh kekuatan Roh Kudus mereka berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, kasih dan persekutuan Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menolong engkau, menyertai engkau, memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Stay hopeful and stay healthy. God bless you. Terima kasih buat para volunteers yang sudah melayani pada hari ini. Nah, bagi saudara-saudari yang juga ingin melayani dan terlibat dalam pelayanan di AJ Surabaya, jangan khawatir, masih bisa. Anda bisa bergabung dengan cara menghubungi iCare Leader Anda. So, this is all for me. Have a great Sunday. Bye-bye.